Saya kok merasa bahwa perjalanan saya ke sini ketemu Anda berdua itu seperti satu theater of memory ya. Amin. Nah, betul, theater of memory. Yang disebut barat siwa itu adalah Titi Kalamangsa itu. Titi Kalamangsa adalah titik gerak sentrifugal sekaligus sentripetal dari harapan, kehendak, dan tindakan manusia. Jadi pertemuan kali ini sebenarnya adalah pertemuan antara suara, sabda, kalam, firman dengan citra, cahaya, gerak, data. Pertemuan antara akal tubuh dengan akal budi yang menjadi akal jiwa. Jadi itulah esensi dari Titi Kalamangsa. Setiap orang butuh cerita. Aku akan membawakan cerita kemana-mana. Aku akan bercerita pada kalian. Karena seperti kata seniorku, Leo Christie, dengan seikat padi dan jagung, mungkin cukup sehari hidup. Dengan sekotak wayang dan gamelan, mungkin cukup sepanjang hidup untuk bercerita dan mendengarkan cerita. Saya kedatangan sahabat saya sangat bahagia, namanya Taufik Rasin, dia seorang pekerja budaya, dia lebih banyak berkeliling ke pelosok-pelosok ketimbang saya. Pak Nasirun, ada Taufik Rasin. Mari kita persilakan Taufik Rasin, pakai Rasin. Kita ngobrol-ngobrol di sini. Minta komennya terhadap peristiwa ini dan terhadap keseluruhan. Monggo-monggo. Jadi sebagai pengamat kebudayaan, pekerja sosial, pekerja seni, apa yang sekarang terjadi? Oh ya, ini live tapi sehingga hindari kata-kata sara. Aku tapi percaya dan ini live. Monggo. Saya terus terang pertama kali kemari, meskipun sudah dengar dari lama dan nggak tahu juga ada acara ini, nggak tahu. Jadi saya kira karena ingin silaturahmi aja. Datang. Jadi Taufik Rasin taunya Nasirun punya galeri. Iya. Dan dari dulu ingin ketemu. Okay. Kan kita udah lama kenal sama Nasirun sejak tahun berapa itu? 94. Sebab dia masih awal-awal kita ini. Jadi kebetulan mau datang. Jadi ini kebetulan. Sama Yayat Surya. Kepingin ke rumah Nasirun, nggak tahu gimana. Karena kemarin kan ketemu Tang ya, dia ya. Nah, tiba-tiba ada acara ini. Jadi sebenarnya Jadi bukan karena aku juga ya datang ke sini. Aku sedih saya loh. baru tahu di situ. Tapi kedatanganmu tidak karena aku. Kan saya udah cari karena dari dulu. Nasirun. Tahun yang sama ingat nggak tahun? Tahun pencalonan juga gubernur. kita, Oke. Terus aku minta komenmu ke budaya hari-hari ini kayak apa? Halo. tentang apa ini? Situasi. Situasi kebudayaan, situasi kesenian Indonesia sekarang dan peristiwa ini. Jadi tadi itu ada pembukaan galerinya Nasirun. Oh, Lukisan-lukisan gurunya yang banyak dipasang mulai dibuka untuk umum. Mulai hari ini. oh gitu, ya. Itu banyak, ada Naryo, ada Rusli, ada banyak. Ya, kalau itu sudah saya dengar lama punya koleksi Tapi luar biasa dibuka, ini. cuman dibuka sekarang mulai dibuka. Ya.
Yang kedua, kita melukis sampai 24 jam dari jam 9 tadi sampai besok ini barengan sama nasi goreng. Luar biasa. Ya, itu aja. Ini koinsidensi yang ada. Iya, koinsiden. Nggak ada yang koinsiden. Iya, koinsidensi itu adalah patterns yang diketahui terbuka dengan indah ya. Itu maksud saya. Kalian berdua kan juga punya karakter yang hampir sama, pencarian yang hampir sama. Dan siapapun yang mendaki gunung yang sama, dari manapun dia berasal, dia akhirnya tiba pada puncak yang sama. Ya kira-kira itu Oke. yang saya merasakan. Saya betul baru sadar ini, baru tahu. Oke. Saya kan mengira bahwa Nasirun rumahnya katanya ada banyak pohon bambu, kemudian itu yang saya dengar selama ini. Jadi saya ingin mengajak Yayan, tolong deh bawa ke tempat Nasirun, karena saya baru ketemu Entah. Tapi kemudian ketemu Anda, itu lebih surprise lagi. Teman lama. Tahun berapa kenal Mungkin 2010 ya kita nggak ketemu ya. 86 lah, 85. Enggak terakhir ketemu 2010-an lah. 2010 lah. 2010-an. Dipertemukan di rumah Nasirun. Rumah siapa? Ya, Nasirun. Oh sekarang. Ya, ya dipertemukan di rumah Kami tahun Nasirun. 2004 kan pernah dengan Iya, Athena, dalam di Athena sama perjalanan kemana-mana gitu. Dengan Leo Christie, almarhum. dengan Richard Oh Ya, almarhum almarhum juga. yang baru meninggal ya. Dengan siapa lagi tuh? Nah ini satu hal yang menarik. Saya pernah mengundang Sujiwo Tejo ini ke Gunung Padang. Ingat nggak? Ya. Cianjur. Pada saat ketika belum rame-rame itu Gunung Ya. Padang yang di Cianjur. Cianjur. Ketika itu tempat itu belum terlalu dikenal. Saya kan mencari hubungan antara waktu itu Gunung Olympus sama Gunung Padang, kira-kira gitu. Kuda Renggong sama apa namanya? Kuda Troya. bukan kuda Troya. Kuda Pegasus, kira-kira. Oh, Pegasus ya. Kemudian pada saat itu kita buat. Nah, saya yang menarik bahwa kemudian kan nggak berapa lama, bukan berapa lama, saya kira 8 tahun kemudian baru isu Gunung Padang itu Ya. muncul kan Ya, ya. di dalam ini. Itu bentuk pencarian perjalanan. Saya kok merasa bahwa perjalanan saya ke sini ketemu Anda berdua itu seperti satu theater of memory ya. Amin. Nah, betul, theater of memory. Theater bahwa of Memory. Monggo teman-teman sih, ini kita akan nyambung tadi. Jalan. Yang Amin tadi, Theater of Memory. Kiki mana Kiki? Ya. Ya. Amin. Enggak, Gimana, yang mau diteruskan? Silakan. Amin. Sebentar. Yang Amin. Insya Allah. Ini karena disebut Theater of Memory dari Taufik Razén, kita aminkan. Ayo. Amin, insya Allah, amin, amin, insya Allah, amin, insya Allah, amin, insya Allah, amin. Oke, mudah-mudahan yang dikembangkan oleh Taufik Razén tadi nyambung dengan omongannya Romo Sindu dan Pak Joko Peke, sudah mulai kita menata kembali kebudayaan dengan keseniannya, dengan tadi jangan cuman bikin mercon-mercon ya kan, tapi bikin bom gitu. Jadi jangan receh-receh lagi di bidang apapun. Mudah-mudahan pertemuan kita dengan Taufik Razén sekarang. Amin, insya Allah, amin, insya Allah, amin. Tunggu, terus diteruskan. Oh ya, kalau gitu sekaligus saya ingin merefleksikan apa yang terjadi. Kebetulan saya itu baru pulang dari Sumbawa dalam perjalanan karena saya nggak divaksin.
Jadi nggak bisa naik pesawat, nggak bisa naik ini. Anda bayangkan Menolak harus vaksin. bukan menolak vaksin karena mungkin Waktu. kesesuaian Oke. waktu, Oke. sikap, Oke, sekian. dan karena lebih mungkin surveillance Ya. vaksin itu jauh lebih mencekam ketimbang vaksin itu sendiri. Oke. Saya percaya ada virus, saya percaya ada vaksin. Tapi ya seperti sekarang booster itu pengendalian yang nggak habis-habisnya kemudian. Oke. Bahwa ini saya kira untuk pertama kalinya virus akal tubuh itu akan menguasai virus akal budi. Wih. Ya, Untuk virus pertama kali menurut budayawan kita atau Raden, virus akal budi, akal tubuh virus akal tubuh menguasai virus akal virus budi. akal budi. Oke. Jadi artinya kan ada dua, akal tubuh dan akal budi. Nah, begitu kemudian akal tubuh itu mulai dikuasai oleh dunia-dunia di luarnya, oleh kekuasaan, kemudian pengetahuan, farmasi, dan kita dikendalikan dengan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran tentang maut. Nah, kemudian dia menguasai akal budi, menguasai cara kita berpikir, cara kita bermasyarakat, penataan ekonomi, penataan sosial, penataan peperangan, itu saya kira awal dari yang terjadi. Nah, karena itulah upaya untuk kedaulatan akal budi itulah yang mungkin harus dijaga ya. Nah, saya melihat Anda berdua ini sebenarnya upaya untuk menjaga dua akal budi. Akal budi itu muncul sebenarnya itu yang disebut dari citra dan dari suara. Suara Akal itu budi adalah muncul sabda. dari citra dan suara. Sabda. Suara itu adalah sabda. Sabda itu kalam, Oke. sesuatu kalam alam ya. Sedangkan citra itu adalah kalam Adam, kalam tubuh, kalam ini. Nah, menurut saya kalam Adam ini, kalam tubuh itu kan yang penjelajahan yang dilakukan oleh Nasirun selama ini. Secara visual, secara ini, dan mencapai batas-batasnya. Mencampurkan antara yang simbolik dengan yang nyata, dunia sehari-hari. Nah, yang Anda lakukan, setahu saya, itu adalah penjelajahan pada kalam alam itu. Kalam alam itu adalah suara itu. Ingat, pada mulanya adalah suara, pada mulanya adalah sabda. Dan penciptaan itu adalah dari situ. Nah, penjelajahan Anda pada suara, pada sebagai satu dunia sendiri ya. Nah, itulah sebenarnya citra. Jadi bukan melalui ideologi, bukan melalui pemikiran, bukan melalui filsafat, bukan melalui keyakinan ya. Tetapi melalui dua dunia ini. Menarik, tadi saya cerita, saya baru balik dari Sumbawa, dari ini. Kami membuat satu upacara tua sebenarnya, upacara lama. Itu apa yang disebut sebagai Barat Siwa. Barat Siwa. Barat Siwa itu adalah, itu kepercayaan lama kemudian yang nggak tahu bagaimana. Tapi orang sering mengatakan bahwa Barat itu seolah-olah angin dari Barat pada bulan ke-9. Tapi bukan itu ternyata. Tapi Barat Siwa itu adalah satu waktu di mana pada saat itu antara kehidupan dan kematian itu dimulai. Ketika Pandora itu terbuka. Dan itu biasanya dimulai pada 21 Juni. 21 Juni udah lewat dan tapi masih berlangsung sampai dengan sekarang. Itu sampai 21. Biasanya sampai bulan Juli ya. Dan itu disebut sebagai waktu Barat Siwa itu. Nah, ternyata Barat Siwa itu muncul dari istilah itu, Mas. Barat itu yang India itu Baratayuda gitu, ingat? Samudra Hindia itu Samudra Barat. Oke. Samudra Mentaha, Iya. Samudra Iya. itu. Iya. Siwa ya Siwa, Iya. Dewa Siwa yang Oke. kelahiran kematian. Nah, itu yang mengingatkan kemudian era kita ini sedang masuk ke era Barat Siwa. Yang artinya
kelahiran, kematian itu dirayakan kembali, eranya ya, waktunya, di mana sabda, suara, dan citra itu tampil kembali. Dan pada saat itulah ketika kesadaran akal tubuh dan akal budi itu menyesuaikan diri. Anda ingat mungkin The Siwa Dancing ya? Tahu. Siwa Dancing itu bagaimana satu gerakan seperti putaran dari alam, satu gerakan penciptaan dan pemusnahan. Tapi itulah kehidupan. Jadi saya membayangkan kolaborasi Anda berdua itu kolaborasi dari Barat Siwa sekarang. Siwa. Amin. Nah, ini namanya amin. Semoga kolaborasi malam ini adalah pertemuan apa namanya, pertemuan merupakan pertemuan Barat Siwa apa tadi, akal budi dan akal tubuh, Barat Siwa. Amin insyaallah, insyaallah, amin amin, amin insyaallah, insyaallah, amin amin, amin amin insyaallah, insyaallah, amin amin. Kita coba bahasa rupa atau bahasa tubuhnya Nasirun. Saya tertarik Taufik Rasen ini kalau dari dulu omongannya seperti ini, bahasanya tertata, terus Ini beneran ini live. inilah Bukan rekaman. enggak, ini live. Bener. Iya, Oh, live. ya sorry. Enggak apa-apa. Jangan ada yang salah ini. Enggak apa-apa. Ini live. Aminornya Sabiro. Aminor. Natian aku pengen gerak tubuhnya Nasirun untuk Taufik Rasen. Natian aku tansah kalingan sliramu, natian aku tansah kelingan setiamu. Dari harus natian aku Harganya gimana? tan gandeng terserah tanganmu, tan pisau tanganku, natian mung gandeng neng impen, natian mung kalingan, natian mung kalingkan perkusi. Natian aku tansah kalingan sliramu, natian tansah kelingan setiamu, natian aku tan gandeng tanganmu, tan pisau tanganku, natian mung gandeng neng impen, natian mung kelingan, natian kaling-kalingan. Natian aku tansah kelingan sliramu, natian aku kelingan setiamu. Natian aku tan gandeng tanganmu, tan pisau tanganku, natian mung gandeng deng impen. Natian kalingan, natian kaling-kalingan. Natian aku tansah kelingan sliramu, natian tansah kelingan setiamu, natian aku tan gandeng tanganmu kan. Au aja kalian gak akan bisa karena ini lagu baru. Tiga empat. Natian aku tansah kalingan sliramu, natian tansah kelingan setiamu, natian aku tan gandeng tanganmu, tan pisau tanganku, natian mung gandeng neng impen, natian mung kelingan, natian kaling-kalingan. Natian aku tansah kelingan sliramu, natian tansah kelingan setiamu,
Nadyan aku tan gandeng tanganmu, tan pisau tanganku. Nadyan mung gandeng neng impen, nadyan mung kelingan, nadyan kaling-kalingan. Nadyan aku tansah kalingan sliramu, nadyan tansah kelingan setiamu. Nadyan aku tan gandeng tanganmu, tan pisau tanganku. Nadyan mung gandeng neng impen, nadyan mung kelingan, nadyan kaling-kalingan. Nadyan aku tansah kalingan sliramu, nadyan tansah kelingan setiamu. Nadyan aku tan gandeng tanganmu, tan pisau tanganku. Nadyan mung gandeng neng impen, nadyan mung kelingan, nadyan kaling-kalingan. Nadyan aku tansah kalingan sliramu, nadyan tansah kelingan setiamu. Nadyan aku tan gandeng tanganmu, tan pisau tanganku. Nadyan mung gandeng neng impen, nadyan mung kelingan, nadyan kaling-kalingan. Nadyan aku tansah kalingan sliramu, nadyan tansah kelingan setiamu. Nadyan aku tan gandeng tanganmu, tan pisau tanganku. Nadyan mung gandeng neng impen, nadyan mung kelingan setiamu. Nadyan aku tahan gandeng tangan, tahan pisau tanganku. Nadyan mung gandeng neng impen, nadyan mung kelingan, nadyan kaling-kalingan. Nadyan aku tansah kalingan sliramu, nadyan tansah kelingan setiamu. Nadyan aku tahan gandeng tanganmu, tan pisau tanganku. Warna-warni hidupku, oh merah putih mawar-warni. Warna-warni, oh warna-warni, warna-warni hidupku, oh merah putih mawar melati. Warna-warni, oh warna-warni, warna-warni hidupku, oh merah putih mawar melati. Oh warna-warni, warna-warni hidupku, oh merah putih mawar melati. Oh warna-warni, warna-warni hidupku, oh merah putih mawar melati. Pak Taufik mau baca puisi di atas ini, monggo kalau ada silakan. Kalau ada puisi atau kalau ada apa sampean pidato kebudayaan, aku iring ini di belakang. Oh warna-warni, warna-warni hidupku, oh merah putih mawar melati. Sampun dulu. Oh warna-warni, warna-warni hidupku, oh merah putih mawar melati. Taufik Rasyid. Oh warna-warni, warna-warni. Yang disebut barat siwa itu adalah titi kalamangsa ini. Titi kalamangsa adalah titik gerak sentrifugal sekaligus sentripetal dari harapan, kehendak, dan tindakan manusia. Jadi pertemuan kali ini sebenarnya adalah pertemuan antara suara, sabda, kalam, firman dengan citra, cahaya,
gerak data pertemuan antara akal tubuh dengan akal budi yang menjadi akal jiwa. Jadi itulah esensi dari titi kalamangsa. Ketika ruang dan waktu tidak saja saling menyimpan dan saling bersatu, tetapi ruang dan waktu adalah dua dari sesuatu yang satu. Thank you, Taufik Rashid, mengharukan, menggetarkan semua. Oke, siapa yang paling bahagia di antara Rizka dan Dina yang pakai krem? Itu kuis pertama. Kuis kedua, apa inti dari ajakan kebudayawan kita Taufik Rashid? 2 hadiah. Thank you, Mas Taufik. Menangkan ini, nanti kita tanda tangan basah. Pak Jiwo, Iya. Pak Taufik mau nebak. Oh ya. Di antara dua nanti kalau menang dapat 1. G. Ini kalau saya tak menangkan semua. Dapat apa? Kalau menang dapat apa? Oke, Mas Taufik mau jebak yang sekalian yang di rumah ya. Yang Rizka itu yang baju hitam sama yang krem, yang Dina itu yang happy yang mana? Seperti kata Agus Nur, buat apa manusia menciptakan waktu kalau kebahagiaan tak pernah datang tepat waktu? Ya, mana yang lebih bahagia? Buat apa ada jam tangan? Kebahagiaan tak pernah datang tepat waktu. Bener ya? Kecuali untuk pelukis. Iya. Yang nebak Mas Taufik Rashid. Yang nebak Mas Taufik Rashid. Oke, mana yang lebih bahagia? Di antara dua itu. Kapasitas suaranya. Oh, tes suaranya boleh. Bukan, susahnya kebahagiaan nggak bisa ditebak, itu satu. Karena kamu budayawan harus bisa menebak kebahagiaan orang. Ya. Kita satu-satu nyanyi. Tes berdasarkan suara. Gitu. Oh, boleh, tes berdasarkan suara ya. Oke, yuk. Nyanyi lagu apa aja bebas yang pop biar nggak lagu Suci Wati itu terus. Apa aja? Yang kalian paling bisa dong. Yang di Rizka paling bisa, yang Dina paling bisa. Satu bait aja nanti. Yang paling merasa mengena. Ah, yang paling. Kalau aku kan lagunya gini, A minor coba. Are you going to Scarborough Fair? Ashley say rosemary and thyme. Ojo, itu lagu kuno. Tapi api. Coba sekarang. Rizka. Makanya kali ini di depan. Biasa. Aku tak tahu apa yang terjadi antara aku dan kau. Yang ku tahu pasti ku benci itu mencintaimu. Ya, sekarang Dina. Biarkanlah ku rasakan hangatnya sentuhan kasihmu. Bawa aku penuhiku, berilah diriku kasih putih di hatimu. Ya, tepuk tangan untuk Dina. Taufik Rashid memilih Dina atau Rizka?
Kalau Emily ya? Iya. Ambiar kabeh. Iya, tahun yang penting bisa membahagiakan. Ya, Mbak ya. Yang penting bisa membahagiakan ya. Nggak bahagia nggak apa-apa, yang penting bisa membahagiakan. Ya, betul. Kutipan hari ini dari Dian. Mas, ditulis nanti ya, kutipan dari Dian tambahin. Tidak bahagia tidak apa-apa, yang penting bisa membahagiakan. Silakan. Taufik Rasin memilih. Nah gini, kan tentu saja saya harus merumuskan kebahagiaan menurut saya kan. Oke. Pertama, kebahagiaan itu bukan universe, Oke. tapi multiverse. Itu Oke. dulu. Jadi ada berbagai cara orang mengalami kebahagiaan. Nah, kalau saya lihat Rizka, jadi dua-duanya ini ada spektrum, Dengarkan ada yang di multiverse. rumah, penilaian ini penting ini. Rizka bagaimana menurut Pak Taufik? Ya. Iya. Kalau Rizka, beliau melihat, saya ngomong beliau ya, itu kebahagiaan sebagai satu yang eksterior, satu yang dialami. Kebahagiaan itu bersifat satu pengalaman luar, yang tapi sekaligus juga esensial. Tapi kalau Dina, dia melihat kebahagiaan itu sebagai satu yang interior, yang dihayati, itu ke dalam. Karena itu kebahagiaan bagi Dina itu kalau dia sekaligus bisa membahagiakan yang lain di dalam interaksi. Oke. Jadi bentuknya itu ke dalam dan keluar. Jadi kalau Rizka itu kebahagiaannya kelihatan sekali dia. Oke, sudah langsung kalau gitu aku yang milih. Berdasarkan pandangan ini, pemenangnya adalah Dina. Karena Loh, beda, Hah? Beda. Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Iya. Punya Oke, sisi bahagianya Iya, masing-masing. oke, oke. Kebahagiaan yang Oke. dia bersifat aspek luar, eksterior maksud saya, itu di Rizka. Yang interior itu di Dina. Rizka lebih senang melihat kebahagiaan dengan dialami. Enggak, sekarang aku Kalau tes lagi. yang Dina melihat itu dengan aku dihayati. patahin. Dengan tes lagu yang sama sekarang. Biar Pak Taufik menilai. Fly Me to the Moon. Fly me to the moon. Ya, itu sebaris saja. Biar Pak Taufik. Nah, ya. Nah, kalau Fly me. gini, supaya sama-sama ngelihat kemudian Oke, bagaimana? berdasarkan kerangka penilaian ini, Bentar. penilaian ini dengan lagu yang sama, dengan kerangka yang baru saya buat, kita lihat mereka Iya. berdua. Oke. Dengan lagu yang sama, kerangkanya Pak Taufik kita lihat. Fly me to the moon and let me place among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter. In the world, hold my hand. In other world, baby, kiss me. Please my heart with song and let me sing forevermore. You are not alone, for I will sing you not the word, please be true. In other word, I love you. Oke, sekarang Rizka. Tapi, masih Adzan. Adzan dulu ya. Adzan dulu. Hah? Adzan dulu, Fik ya. Yuk. Teman-teman yang ada di rumah, tolong tetap jawab tentang yang bahagia, Rizka atau Dina. Terus tadi inti dari pidatonya Pak Taufik Rasin apa? Ada 2 hadiah. Oh, pilih. Ditulis. Boleh milih. Tidak bahagia tidak apa-apa, asal bisa membahagiakan orang lain. Ya. Saya tuh suruh tulis. Tapi itu terlalu lebay nggak sih? Enggak ya? Oke. Kadang ketidakbahagiaan itu berasal dari kebahagiaan yang terlalu banyak.
Pak Taufik juga. Tadi. Enggak, itu Dina yang ngomong itu tidak bahagia tidak apa-apa. Yang penting bisa membahagiakan orang lain. Ya. Ditulis Dina dalam tanda kurung, itu kutipannya Dina. Dina siapa namanya? Indriarsi. Dina Indriarsi. Dina, Dina. yang penting tidak apa-apa, yang penting bisa membahagiakan orang lain. Yang penting bisa Membahagiakan orang lain. Lain-lain. Dina Andriasta. Indriarsi. Indriarsi. Dina Indriarsi. Indriarsi. Terus kalau yang Rizka yang terlalu banyak dia kebahagiaan. Oh, Soalnya sudah terlalu banyak. ketidakbahagiaan itu berasal dari kebahagiaan yang terlalu banyak. Kebahagiaan. Tempo dulu. Kebahagiaan sama dengan ketidakbahagiaan, ada kebahagiaan yang terlalu banyak. Itu Rizka siapa namanya? Rizka Ayu, Rizka Ayu. RIZCA. Ketidakbahagiaan adalah ketidakbahagiaan berasal dari, kita tambahin kutipan untuk yang pemenang pemilih Rizka dan Dina, nanti ada tambahan quote dari Rizka sama Dina yang ditulis Pak Nasirun. Ketidakbahagiaan berasal dari kebahagiaan yang terlalu banyak. Yeah. Dalam. Udah? Yang terlalu Rizka apa? Pakai Z. RIZCA. RIZCA. Rizka Rizka Ayu. Ayu. Wes. Oke, pemenangnya siapa Tri? Milih Tri? Ada pemenangnya di situ? Oh belum ada? Ada yang banyak. Oh masih buka terus saja. Oke, thank you Pak Taufik Razen sudah. belum memilih? Oh iya ya belum milih ya. Yang oke. Taufik Razen memilih. Taufik Razen dapat juga kan? Dapat juga, ya. Taufik Razen memilih. Rizka apa Dina? Monggo, Pik. Mana? Oh itu ya. Oke. Bukan, milih yang menang. Oh sudah? Oke. Untuk Taufik Razen. Sebelum kenal cinta, dulu tahuku cuma pisau yang bikin luka. Oh iya. Ini sedang menanti juara yang lain. Khusus yang ini ada tambahan quote dari Dina dan dari Rizka. Yang dari Dina, tidak bahagia, tidak apa-apa, yang penting bisa membahagiakan orang lain. Yang dari jeru-jeru, yang dari Rizka, ketidakbahagiaan berasal dari kebahagiaan yang terlalu banyak. Sampean salah kurang kebahagiaan iki. Ketidakbahagiaan berasal dari kebahagiaan yang terlalu banyak. Nggak apa-apa dicoret. Berasal dari kebahagiaan, dari kebahagiaan yang terlalu banyak. Iki yang terlalu banyak. Oke, thank you Mas Taufik Razen. Teman-teman bisa nyiapin latihan yang lain.